Bapa yang bertala di surga, puji dan syukur atas nama Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Sebentar kami mendengarkan firman Tuhan, Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, berkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa sukarolia. Amin. Ya, selamat pagi Bapak Ibu semua. Eh, pada pagi hari ini saya akan men-sharingkan di minggu keempat sesuai dengan buklet yang ada adalah menjadi bejana kehormatan, becoming vessels of honor, ya. Jadi relatednya tuh ternyata menjadi bejana kehormatan itu harus memiliki sebuah yang namanya kekudusan, karena di kehormatan itu tadi bahwa kita dikuduskan karena Tuhan, itu sebuah kehormatan buat kita, ya. Oke. Latar belakangnya diambil dari 2 Timotius 2 ayat 20 dan 21. Kita baca ya. Dalam rumah yang besar, bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan dari kayu dan tanah, ya. Jadi ada beberapa level. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir maksud yang kurang mulia. Jika seseorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia menjadi perabot rumah dengan maksud yang mulia, ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia, ya. Jadi di ayat Alkitab ini beberapa hal poin yang saya garis bawahi. Ya, pertama adalah rumah yang besar. Ya, rumah yang besar adalah dimaksud oleh kerajaan Allah. Emas, perak, kayu, dan tanah ada level kemuliaan. Nah, yang nomor 3 ini adalah kemuliaan atau mulia sama dengan kekudusan. Nah, ini menarik nih, yang nomor 3. Aku berseru kepada, kita ambil dari Yesaya 6 ayat 35. Aku berseru kepada seseorang, katanya, kudus, kuduslah Tuhan, semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Nah, ini. Jadi nomor 3 ini menarik ya. Ini yang tadi saya bilang bahwa bejana kehormatan, kehormatan itu adalah sebuah kemuliaan, ya. Jadi di mana ada kekudusan, itu berarti ada kemuliaan. Di mana ada kemuliaan, itu berarti ada kekudusan. Jadi saya menyimpulkan bahwa kemuliaan itu sama dengan kekudusan. Jadi sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Jadi kayak tubuh kita, tubuh, jiwa, dan roh kan nggak bisa dipisahkan, ya. Jadi kemuliaan itu sama dengan kekudusan, ya. Karena kekudusan atau kemuliaan dimulai dari salah satu ini. Oke, jadi ada 3 nih. Rumah yang besar dimaksud adalah kerajaan Allah. Berarti dari kalau kita lihat dari ayat Alkitab tadi bahwa berbicara tentang kerajaan Allah, emas, perak, kayu, dan tanah adalah level kemuliaan, gitu ya. Dan yang tadi kemuliaan sama dengan kekudusan. Okay. Nah, hal-hal yang dapat kita pelajari dari ayat Alkitab ini adalah bahwa kekudusan ini menjadi sebuah pilihan level pribadi kehidupan kita. Ya, yang saya maksud di sini adalah sebenarnya adalah kekudusan yang kita raih ini, kita mau mencapai sejauh mana kekudusan ini. Mau menjadi kekudusan yang spektakuler, menjadi kekudusan yang biasa-biasa aja, itu sebuah pilihan dalam kehidupan kita. Dan sampai saat ini yang saya ketahui dan yang saya dengar bahwa tidak ada indikator sebuah kekudusan. Jadi kita nggak bisa menghakimi orang untuk itu nggak kudus, ini yang kudus, itu nggak bisa. Jadi kekudusan itu menjadi sebuah pilihan level dalam kehidupan kita. Kita mau, yang tadi saya bilang bahwa kita mau kekudusan biasa-biasa aja, ya nggak apa-apa juga. Tapi kalau kita mau pilihan level yang luar biasa, ya itu sangat baik, ya. Nah, dari tadi ada emas, perak, kayu, dan tanah, itu level kekudusan menurut saya. Nah, kita mau pilih yang mana? Oke, dalam konteks ini saya memilih emas. Dalam konteks ini saya memilih emas. Artinya, jika kita mau menjadi emas atau mulia tadi, di rumah Tuhan, kita harus menyucikan diri kita agar kita layak. Nah, ini juga sesuatu proses yang menarik bahwa kalau kita mau menjadi emas, kita harus menyucikan diri kita sebagai emas. Nah, proses emas dan proses tanah nggak sama. Proses emas dan proses perak nggak sama. Proses emas dan proses kayu nggak sama. Gitu kan? Kalau kalau emas, kalau kayu diserut, diamplas, diserut, diamplas, di apa namanya, di kompon, ya, apa namanya itu, di kompon, terus dipelitur, selesai. Kalau emas dipisahkan dari batu, dipukul, dipanaskan, ya prosesnya berbeda. Jadi
Kita mau apa? Nah, kita menyucikan diri kita dengan apa proses itu? Dan ini apa ya? Dinilai dan dilihat loh sama Tuhan gitu ya. Jadi kita mau proses kita sebagai apa? Kita harus menyucikan diri kita sesuai dengan apa yang kita mau. Jadi nggak ada sesuatu yang apa? Saya mau bilang nggak ada sesuatu yang gampang lah itu dalam mencapai kekudusan ini. Ini sebuah proses. Jadi kita mau seperti apa? Oke, Ya, emas adalah logam yang paling mulia, tapi emas harus melalui proses untuk dapat memiliki nilai yang berharga. Oke, value ya. Jadi kalau kita mau menjaga kekudusan kita seperti emas itu dalam kehidupan kita, kita menghargainya, kita harus menghargai proses kita yang tadi saya bilang. Nah, untuk menjadi sebuah berharga, emas, kalau Bapak Ibu pernah lihat apa namanya proses emas, emas itu cuma batu aja, tapi ada kilauannya gitu. Sebuah batu ada kilauannya gitu. Dan harganya nggak akan sama ketika emas itu sudah diproses menjadi lempengan atau menjadi perhiasan atau sesuatu yang sangat berharga gitu. Jadi prosesnya itu kita harus proses itu supaya kita berharga gitu. Itulah kekudusan dalam kehidupan kita. Itulah kekudusan yang ada dalam kehidupan kita. Nah, sekali lagi ya saya tekankan bahwa ini tidak bisa diintervensi eh, atau dihakimi ya. Tapi inilah proses yang jalan dalam kehidupan kita. Gitu, dalam kehidupan saya ya. Jadi proses emas itu harus memiliki proses ya supaya dia bisa berharga. Kalau tidak apa namanya tidak diproses sesuai dengan jalan ya nggak terlalu berharga gitu. Jadi value-nya nggak ada. Oke. Nah ya lalu sebuah proses emas ada pembentukan sesuai order pengguna emas itu. Ya, pengguna emas itu siapa? Ya, kita memilih diri kita menjaga kekudusan kita sebagai emas. Siapa pengguna emas itu? Ya, Tuhan itu sendiri. Nah, di sini kita harus menjaga kekudusan itu dengan ucapan syukur gitu kan. Ya, yang tadi saya bilang bahwa kekudusan itu adalah sebuah proses perjalanan hidup ya yang harus dipertahankan ya kan. Dan dalam proses itu kan nggak gampang. Dalam proses itu membutuhkan waktu, dalam proses itu membutuhkan perjuangan gitu kan. Ada nggak di sini? Saya nggak tahu ya. Tapi bagi saya tidak ada orang yang menjalankan proses sebuah kekudusan tanpa sebuah perjuangan gitu ya. Karena kalau nggak kudus, ya kan itu dosa. Nah, itu perjuangan kan. Ya, jadi eh, untuk bisa bisa apa namanya bisa bisa menjadi study value, mendapatkan value untuk pembentukan yang sesuai order dari Tuhan. Nah, gimana sesuai order kita? Kita menjaga kudusan kita dengan ucapan syukur, tidak bersungut-sungut, gitu ya. Mengucap syukur, tidak bersungut-sungut, selalu selalu menghargai kekudusan itu, gitu. Jangan sampai kita karena titik jenuh, ya memang ada sih titik jenuhnya, pada akhirnya kita nggak menghargai kekudusan, biasa aja gitu ya. Nah ini juga sebuah persoalan dalam kehidupan kekristenan sebenarnya gitu. Jadi udah apa ya, anti klimaks ya, kekudusan ini udah anti klimaks gitu. Jadi ini sebuah persoalan dalam pribadi kehidupan Kristen menurut saya ya. Jadi harus kita bersyukur sesuai dengan order pengguna emas itu ya. Oke, yang terakhir nih ya. Emas harus memiliki perawatan ya. Jadi sebuah proses pembentukan order menjadi value. Nah, ini sebuah emas ini bahwa emas ini atau kekudusan ini membutuhkan perawatan. Apa perawatannya? Ya mendengarkan firman Tuhan, ya kan? Perawatannya apa? Intim dengan Tuhan. Perawatannya salah satu seperti ikut KGP ini sebuah perawatan untuk mencapai kehidupan kudus. Jadi menurut saya nggak bisa kita kita hidup kudus tanpa sebuah perawatan, tanpa sebuah kedekatan hubungan dengan Tuhan, tanpa sebuah perawatan hubungan dengan sesama, ya kan? Kekudusan kan perlu di-sharingkan. Kekudusan itu perlu dibagikan, gitu kan? Bapak Ibu di sini mungkin pernah ngelihat proses apa ya bejana gitu. Ketika dituang gitu, kalau dia tidak meluap-luap tidak akan menjadi apa-apa. Tapi ketika meluap-luap dia akan membagikan yang masuk dalam sebuah bejana itu semuanya menjadi berkat yang basah gitu ya. Jadi kekudusan atau emas tadi itu harus memiliki perawatan. Perawatan yang seperti apa? Ya intim sama Tuhan. Perawatan seperti apa? Ya dekat sama Tuhan. Perawatan seperti apa? Ya beribadah sama Tuhan. Gitu. Jadi eh, ini ini juga saya apa ya? Saya juga baru
tadi malam, tapi udah dari kemarin memikirkan saya mau sharing apa ya tentang kekudusan, karena eh, ya proses kekudusan kan itu gitu. Ya, maksudnya sebuah perjalanan aja gitu. Dan tiba-tiba ini semua muncul dalam benak saya gitu. Oh ya, ternyata kekudusan itu harus punya yang tadi saya bilang, harus menjalani proses, order, memiliki value dan memiliki perawatan. Oh iya, benar juga ya kekudusan itu gitu menurut saya. Dan akhirnya terjadilah presentasi. Jadilah sharing firman hari ini. Jadi ya ini dia. Kita sharingkan di breakout room kita, level mana yang mau kita raih dalam kekudusan. Ini tidak ada hubungan dengan intervensi, ini tidak ada hubungannya dengan penghakiman ya, tapi ini ada hubungannya dengan pilihan pribadi kita. Jadi level mana kekudusan yang mau kita raih? Kita mau jadi seperti emas, kita mau jadi seperti tadi perak, kita mau jadi seperti kayu atau tanah, level kekudusannya gitu. Tidak ada intervensi dan tidak ada penghakiman di sini. Hanya Tuhan yang bisa menilai ini semua. Oke, lalu yang kedua, di posisi mana yang paling sulit kita hadapi dalam kekudusan tadi? Di posisi menyucikan kah? Gitu kan, menyucikan, di posisi menyucikan itu maksudnya gini. Ketika kita jatuh, kita harus bangkit lagi. Tapi dalam kebangkitan itu kan tidak terlepas dari intimidasi ya. Tidak terlepas dari intimidasi. Jatuh, bangkit, jatuh, bangkit, jatuh, bangkit, benar. Tapi dalam kebangkitan itu tidak lepas dari intimidasi. Itu nggak gampang, oke? Dalam proses yang tadi saya bilang, kalau kita pilihannya jadi emas, ya kita siap nggak dalam kekudusan itu, kita ditempa dalam kekudusan itu. Ya, kita ditempa, dipukul gitu dalam kekudusan itu. Ada banyak orang bikin jengkel gitu kan. Sesuai order. Kita udah menjaga kekudusan, kita punya harapan ke depannya, tetapi harapan itu nggak sama dengan apa yang kita harapkan. Artinya ordernya Tuhan tuh nggak ke arah situ, gitu kan? Ya, pikiran Tuhan kan berbeda dengan pikiran kita ya. Jadi di ordernya ini nggak, di order kekudusan ini nggak yang susah ini. Atau di perawatan, kita merawat kekudusan itu, kita bisa menjaga kadar kekudusan itu enggak? Ya kan? Kalau misalnya yang beli emas gitu kan, pas dipoles, kalau misalnya toko emasnya baik kan dia bilang, oh nih Bu, nanti ketika dipoles akan jatuh 0, berapa gram emasnya karena mesti dipoles gitu ya. Nah, perawatannya seperti apa? Kadarnya akan turun nggak kekudusan kita ketika kita melakukan perawatan kekudusan kita. Ini aja ya. Jadi tadi sharingkan ini tanpa 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 intervensi dan penghakiman, dan kita berdoa supaya kita bisa mempertahankan kekudusan itu, karena kekudusan itu mungkin dan bisa kita lalui. Kita bersatu dalam doa. Tuhan adalah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, puji dan syukur atas nama Tuhan, biarlah firman ini boleh menjadi rema dalam kehidupan kita, dan kami boleh menjaga kekudusan kami sesuai dengan perintah Tuhan. Terpuji-puji nama Tuhan, kekal selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa syukur, haleluya. Amin.